Siapakah yang layak atau syarat-syaratnya itu seperti apa yang berhak atau yang layak untuk bisa mentashihnya itu begitu? Ya, alhamdulillah sekarang setiap penerbit itu sudah mendapatkan lembar tashih atau pengesahan dari Kementerian Agama RI. Yang tadi awalnya saya bilang bahwa setiap penerbit itu punya korektor. Awalnya dari situ. Nah, nanti dari korektor setelah dikoreksi oleh para korektor di penerbit itu, yang satu dengan Al-Quran Braille, yang satu dengan Al-Quran biasa, nanti diinikan ke Kementerian Agama. Setelah dikoreksi lagi, ditashih lagi di sana. Setelah itu baru mendapatkan lembar tashih, lembar pengesahan. Nah, itu jadi gitu. Setiap Al-Quran Braille sekarang yang diterbitkan oleh siapapun sudah ada lembar tashihnya atau lembar pengesahannya dari Kementerian Agama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa dengan nikmat ini kita bisa mempergunakannya untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat beriringan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya bertemu dengan Ustadz Bowo yang sebelumnya kita pernah podcast, dan kita akan lanjutkan sesi selanjutnya untuk membahas terkait bagaimana pembelajaran Al-Quran Braille. Baik, untuk sesi saat ini saya ingin menyapa Ustadz Bowo dulu. Assalamualaikum Ustadz Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz Bowo? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya tadi sempat mengajar ya Ustaz ya? Tadi sempat mengajar di tempat lain, kemudian juga ikut bersama teman-teman tunanetra di sini mengkhatamkan Al-Quran. Alhamdulillah tadi bersilaturahim, berkumpul dengan teman-teman dari berbagai daerah, ada yang dari Bogor, dari Kreo, dari Pondok Cabe, tempat yang lain-lain. Alhamdulillah baik. Semoga membawa keberkahan buat kita semua dengan wasilah Al-Quran ini. Amin ya Rabb. Baik Ustadz Bowo, mungkin langsung saja ini kita pengen menggali lebih lanjut, mungkin kita dan juga teman-teman pemirsa yang ingin melihat podcast ini ingin mengetahui lebih lanjut ini bagaimana sih terkait sejarah munculnya Al-Quran Braille di Indonesia ini Ustadz Bowo. Iya. Mungkin bisa dibantu jelaskan sedikit. Jadi kalau Al-Quran Braille ini kalau di Indonesia kurang lebih ya, kalau saya tidak khilaf, kalau saya tidak lupa, itu kurang lebih masuk ke Indonesia tahun 60-an. Seperti itu. Untuk sahabat-sahabat yang lebih mempunyai referensi yang lebih jelas ya, mungkin nanti boleh di kolom komentar mengkoreksi cerita saya ini, penyampaian saya ini, bahwa sekitar tahun 60-an itu ada Al-Quran Braille yang dikirimkan pada waktu itu dari Timur Tengah, seperti itu. Nah pada waktu itu kalau saya tidak khilaf di daerah Yogyakarta ada seorang tunanetra namanya Bapak Supardi Abdus Somad, yang beliau itu sebelumnya pernah mengikuti pendidikan di pesantren bersama dengan orang-orang awas. Tapi karena beliau tidak punya buku atau Al-Quran Braille untuk menghafal, sehingga waktu itu beliau ketergantungan dengan orang awas untuk menghafalkan surah Yasin, menghafalkan Al-Quran, surah-surah yang lain, atau menghafalkan doa-doa. Sehingga konon menurut cerita katanya itu sebagai upahnya harus berbagi makan siang atau apa. Maka saya sempat terpikir oleh beliau bahwa harus ada suatu media atau suatu apalah gitu untuk yang bisa tunanetra bisa menghafal Al-Quran secara mandiri. Nah kemudian saya tahun 60 lewat itu, di atas tahun 60-an, saya lupa prosesnya itu seperti apa, tapi ada Al-Quran Braille yang sampai ke daerah Yogyakarta itu sendiri.
Nah, pada waktu itu beliau karena memang tidak ada yang membimbing, beliau hanya datang ke kantor, katakan kalau kita sekarang ini Departemen Agama atau Kementerian Agama di daerah sana. Ketika 3 hari berturut-turut datang, itu tidak berani untuk menyampaikan tujuannya apa, sehingga mungkin dikira pengemis gitu, hanya diberikan uang. Sehingga ketika hari keempat beliau memberanikan diri bahwa saya memiliki suatu buku tapi tidak bisa cara membacanya, sehingga ramai orang itu melihat buku tersebut. Ternyata di halaman-halaman awalnya itu ada petunjuk bagaimana cara mempelajari Al-Quran Braille. Nah, itulah awalnya dari situ. Kemudian secara singkat ya, di Yogyakarta itu ada namanya Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam yang mencetak Al-Quran Braille untuk pertama kali. Kemudian setelah itu, waktu itu masih dengan katakanlah mesin ketik manual ya, belum komputerisasi. Kemudian waktu itu setelah itu diikuti dengan di Bandung ya. Di Bandung ada juga penerbit berikutnya yang mengikuti. Ada Wiataguna, ada juga waktu itu namanya BPBI, Balai Penerbitan Braille Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 baru diluncurkan Al-Quran Braille oleh Yayasan Raudhatul Makfufin, yang sebelumnya ya tentu pengetikannya juga membutuhkan suatu kecermatan dan ketelitian gitu ya. Setelah diketik, ditashih, dikoreksi, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Itulah sejarah Al-Quran Braille masuknya ke Indonesia, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Mohon izin tadi sempat disinggung yang awalnya menerima Quran Braille yang dikirim dari Timur Tengah itu namanya tadi siapa? Pak Supardi Abdul Somad. Iya. Pak Supardi Abdul Somad. Apakah beliau saat itu sudah tahu baca? Itu awas apa tunanetra? Oh, tunanetra. Dan Tunanetra. memang saat itu beliau belum bisa baca Quran Braille? Belum. Oh, makanya beliau berkunjung ke Departemen Agama untuk bisa mengetahui gitu. Iya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk bisa mengetahui atau yang mengetahui bahwa cetakan ini benar, bacaan ini benar ini, siapakah yang layak mentaskihnya ini begitu, Ustaz? Biasanya di masing-masing penerbit itu ada tim korektor. Yang tim korektor ini, jadi nanti ada yang memegang Al-Quran Braille, ada yang memegang Al-Quran dengan tulisan biasa, atau kami biasa menyebutnya tulisan awas. Nanti si tunanetra ini membacakan per huruf, bahkan per kalimat. Misalnya tulisan sirotol ladzina, itu kan tulisannya sirotol al-ladzina, itu cara bacanya seperti itu. Jadi si tunanetra membaca alhamdulillahi rabbi al-alamina, itu seperti itu. Nanti orang yang awas ini dengan Al-Quran, orang yang berpenglihatan ini dengan Al-Qurannya, dia melihat tulisannya benar atau tidak. Terus misalnya alamina, itu kan bisa ditulis dengan fathah berdiri, fathah tegak, atau kalau di Braille namanya fathah isbaiyah, bisa ditulis dengan alif. Nah, ini nanti kita teliti lagi, ini pakai fathah isbaiyah atau pakai alif. Nah, kita samakan terus seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kalau hanya mengandalkan cara membaca, itu mungkin bacaannya sudah benar. Misalnya alamina, A-nya itu harus dibaca 2 harokat. Tapi dari segi tulisan itu belum tentu sama. Makanya perlu diteliti lagi, ini pakai alif atau pakai fathah tegak, fathah isbaiyah kalau kita biasa bilang di kalangan tunanetra. Nah, itu dan seterusnya seperti itu. Dan nanti setelah itu kemudian sekarang alhamdulillah dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Negara Republik Indonesia juga sudah ikut andil memberikan perhatiannya dalam penyusunan Al-Quran Braille ini, sehingga berbagai penerbit ini diundang. Kita terus ada pengkajian, ada penelitian, pengembangan untuk menyusun mushaf standar. Jadi siapapun penerbitnya dari manapun harus mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, yang itu juga tentunya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama ini melibatkan para penerbit yang ada di Indonesia ini, baik itu ya ke Tunis di Yogyakarta,
BPBI yang sekarang menjadi Balai Literasi Braille Indonesia di Bandung, Yayasan Penyantun Wiataguna, kemudian juga melibatkan guru-guru ya, praktisi pengajar Al-Quran Braille, baik itu guru-guru Al-Quran yang mengajar di sekolah-sekolah formal ataupun guru-guru tunanetra yang mengajar di majelis taklim tunanetra yang sifatnya non formal, itu juga dilibatkan. Seperti itu. Baik, kita juga mengetahui ini Ustadz Bowo sendiri biografinya memang pernah menjadi utusan dari Indonesia ya Ustadz Bowo ya? Ya. Untuk diutus ke Turki. Yaitu mewakili Yayasan Raudhatul Makfufin. Iya. Jadi yang diundang Raudhatul Makfufin. Saya mewakili. Jadi waktu itu namanya itu konferensi Al-Quran Braille Internasional. Jadi bagaimana caranya menyusun Al-Quran Braille yang sifatnya berstandar internasional, seperti itu. Jadi memang waktu itu kan Al-Quran Braille itu yang Timur Tengah mempunyai ciri khas tersendiri. Yang kita yang dari Indonesia ada ciri khas tersendiri. Nah, waktu itu sebetulnya ada pembahasan untuk mengarah penyeragaman yang sifatnya internasional, seperti itu. Baik. Nah, jadi seperti itu. Baik, luar biasa ini ya memang. Dan untuk yang layak ini Ustadz terkait untuk pentashihnya ini atau yang mengecek tulisan Quran Braille ini, siapakah yang layak atau syarat-syaratnya itu seperti apa yang berhak atau yang layak untuk bisa mentashihnya itu begitu? Ya, alhamdulillah sekarang setiap penerbit itu sudah mendapatkan lembar tashih atau pengesahan dari Kementerian Agama RI, yang tadi awalnya saya bilang bahwa setiap penerbit itu punya korektor. Awalnya dari situ, nah nanti dari korektor setelah dikoreksi oleh para korektor di penerbit itu, yang satu dengan Al-Quran Braille, yang satu dengan Al-Quran biasa, nanti diinikan ke Kementerian Agama. Setelah dikoreksi lagi, ditashih lagi di sana. Setelah itu baru mendapatkan lembar tashih, lembar pengesahan. Nah, itu jadi gitu. Setiap Al-Quran Braille sekarang yang diterbitkan oleh siapapun sudah ada lembar tashihnya atau lembar pengesahannya dari Kementerian Agama. Baik, mungkin kita juga dan juga pemirsa penonton dimanapun Anda berada ini mungkin perlu dikasih contoh ini Ustadz Bowo. Bagaimana sih ilustrasi atau gambaran baca Quran Braille? Oh, baik. Mungkin itu seperti apa ini? Apakah sama tidak yang dengan yang awas yang non tunanetra baca Qurannya? Jadi ini Al-Quran bil kitabatil arabiyyatin nafirah, maksudnya Al-Quran dengan huruf Braille, juz 30. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Al-Quran Braille ini satu buku terdiri dari satu juz. Maka yang ada di tangan saya ini hanya juz 30 saja. Kalau Al-Quran orang awas atau orang berpenglihatan, satu buku setebal ini sudah 30 juz. Nah, kalau ini baru satu juz plus terjemahannya. Nah, plus terjemahannya. Kemudian ini tulisan halaman ada di sebelah kanan atas. Nah, ini halaman 1. Nah, ini tulisan yang sedang saya usap-usap dengan jari telunjuk saya. Ini halaman 1. Kemudian di bawahnya ada nomor surat. Ini surat ke-78. Nah, jadi ini nomor surat 78. Kemudian di bawahnya ada yang di dalam kolom ini nama surah. Surah An-Naba Makiyatun, 40 ayat. Jadi ini menjelaskan nama surahnya surah An-Naba, diturunkan di kota Makkah, ada 40 ayat. Bacanya itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, ini tulisan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ba seperti ini, 2 titik. Kemudian di sebelahnya ada harokat kasroh untuk menunjukkan dibaca i. Kemudian huruf sin. Setelah huruf sin huruf tanda sukun. Kemudian tanda sukun mim. Setelah huruf mim kasroh dan seterusnya. Ini baru bismillahirrahmanirrahim sampai sini. Tulisan ar-rahimnya ada di bawah. Ar-rahim. Jadi kalau dibaca lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat satunya di sini, di bawahnya. Amma yatasaalun. Baru di sini nomornya, nomor ayatnya, ayat 1. Seperti. Jadi bacanya itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Begini, nah itu turun, terus turun sampai sini, dari kiri ke kanan. Baik. Ya, Masya Allah luar biasa ini.
Dan mungkin banyak hal yang perlu kita gali lagi. Memang mungkin kita yang awas ini, yang mampu melihat, juga perlu belajar untuk Al-Quran Braille ini. Ya, tujuannya yang barangkali kita bisa membantu tunanetra untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mungkin kalau kita bahas sekarang untuk tentang bagaimana caranya lebih lanjut lagi, lebih detail, lebih spesifik lagi, tentu agak panjang, waktu kita terbatas. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini untuk sedikit kita tadi belajar tentang sejarah muncul di Indonesia yang terkait dengan syarat pentashihnya, dan juga sedikit gambaran bagaimana cara membacanya dari kiri ke kanan, dan lain sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas. Semoga apa yang kita sajikan pada hari yang berbahagia ini semoga menambah pengetahuan wawasan kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, saya selaku pembawa acara dan ini narasumber kita Ustadz Bowo sebagai pengajar dulu sebagai pengajar juga di Yayasan Sahabat Nurul Qalbi ini, dan semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.